Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Nah, sekarang jumpa lagi dengan Agus Widianto Official. Kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan di dalam grup Facebook yang saya kelola, yaitu sharing masalah saraf terjepit. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik untuk kita bahas ya. Karena saya lihat di dalam grup ini sebenarnya banyak terapis-terapis, banyak penjual obat ya. Tetapi mereka kebanyakan tidak memberikan edukasi kepada para penanya-penanya ini. Mereka kebanyakan ya promosi-promosi ya, kemudian menawarkan obat dan sebagainya. Tapi ya itulah namanya orang usaha ya, tidak masalah. Tapi dalam video saya kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari para anggota grup penyitas ya, atau pejuang kesembuhan dari saraf terjepit. Mudah-mudahan video yang saya persembahkan ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan edukasi yang baik, sehingga Anda semua tidak salah paham atau bisa memberikan setidaknya secercah cahaya ya, solusi bagi kesembuhan Anda. Tujuan dari channel saya ini adalah mengedukasi ya, bagaimana sih seharusnya mensikapi kondisi saraf terjepit ini ya. Jadi kadang itu karena saking awamnya seseorang itu jadi bingung ya mau diapain ini gitu ya. Kadang sampai melakukan hal-hal yang tidak masuk akal karena saking pengen sembuhnya. Oke, kita hargai upaya itu, tetapi saya ingatkan kembali, pengobatan atau metode yang tepatlah yang kemungkinan besar atau harapan besarnya bisa menyembuhkan keluhan Anda ya. Jika tekniknya salah, apalagi meraba-raba, tidak tidak menegakkan diagnosa terlebih dahulu, maka dikhawatirkan teknik yang dipakai adalah teknik-teknik yang sembrono, serampangan, dan asal-asalan ya. Jadi sembuhnya pun untung-untungan ya. Kalau pas kebetulan sembuh ya sembuh, kalau enggak ya enggak ya. Gitu, baik. Bagaimanapun juga kita tetap mempertimbangkan aspek sebab akibat ya. Kenapa bisa ini, kenapa bisa itu, kenapa orang bisa kena saraf terjepit, bagaimana penanganannya, tentunya ya harus unsur sebab akibat ini kita harus tegakkan ya. Jangan sampai seorang terapis itu nerapi tapi tidak tahu tujuannya, jadi asal dipencet, asal ditekuk, asal dipijit ya, tapi tidak tahu tujuannya mau diapain ya. Dengan tegaknya diagnosa ya, insya Allah kemungkinan kesembuhannya juga selain aman ya, selain aman tentunya meminimal resiko, alamat kesembuhannya juga lebih bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu. Jangan sampai kita atau seorang yang sakit itu datang kepada seorang terapis yang nggak mengerti apa-apa, bukannya sembuh tapi malah jadi fatal akibatnya, jadi malah timbul lagi masalah baru, seperti itu ya. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Kak Riri Kenza ya. Pertanyaannya adalah, saraf kejepit sudah lama, kaki sudah mulai lemes dan lutut mulai linu. Apakah masih boleh diurut atau dipijit? Dan kalau boleh tahu, vitamin untuk nutrisi otot dan sendi yang bagus apa ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik Kak Riri, saya jelaskan dulu ya.
selalu setiap ada pertanyaan selalu pasti akan saya tanyakan bagaimana kondisinya. Kondisi itu bukan keluhannya ya. Kalau yang disebutkan Kak Riri ini kan keluhan atau simptom ya. Lutut udah mulai lemas dan kaki sudah mulai lemas, lutut mudah linu ya. Ini kan simptom ya. Simptom itu gejala. Nah, di balik gejala itu pasti kan ada akar masalah ya, penyebabnya apa, seperti itu loh. Itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu adalah akar masalahnya apa. Nah, untuk mengetahui akar masalahnya tentunya harus dilakukan pemeriksaan secara langsung ya, pemeriksaan dengan teknik-teknik tertentu. Kalau secara medis bisa dengan dilakukan pemeriksaan melalui MRI atau minimal rongsen lah ya. Rongsen ini untuk mengetahui kondisi tulangnya supaya kita bisa mengetahui apakah ada fraktur tulang atau tidak, atau patah tulang ya. Terus kemudian osteoporosis, ada tidak osteoporosisnya, kemudian TBC tulang atau tidak, terus kondisi HNP atau bukan. Kalau HNP grade berapa, nah ini harus jelas dulu ya, karena simptom atau gejala itu tidak bisa menjadi indikator tingkat keparahan ya. Kadang itu belum parah tapi simptomnya sama atau gejalanya sama ya, sama-sama kebas, sama-sama ngilu, sama-sama lemes dan sebagainya. Nah, ini harus dijelaskan dulu. Nah, pastikan Kak Riri nanti setidaknya lakukan rongsen dulu ya, lakukan rongsen dulu. Terus kemudian vitamin atau nutrisi otot dan sendi yang bagus apa ya? Ya, nutrisi otot itu bisa pakai protein nggak? Ya, bisa pakai protein, bisa hewani maupun nabati ya. Protein hewani itu bisa dari daging ya, daging, telur, daging ayam ya. Itu protein hewani. Terus kemudian kalau yang nabati bisa dari kacang-kacang, kedelai ya. Banyak ya protein-protein. Silakan dicari, searching di Google makanan apa aja yang mengandung protein. Itu bagus untuk nutrisi otot ya, untuk memperkuat otot. Di samping nutrisi, Anda juga harus latihan otot ya. Kemarin sudah saya sebutkan di video saya sebelumnya bahwa otot itu perlu dilatih supaya otot kita kuat selain nutrisi, karena dikasih nutrisi juga kalau ototnya tidak diperkuat ya nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu ya. Pastikan ketika Anda sedang mengalami saraf terjepit, Anda tetap lakukan gerakan-gerakan stretching, jangan malas bergerak ya, jangan Anda diam saja, walaupun sakit paksakan aja ya, nggak apa-apa, gerakan-gerakan stretching untuk melatih otot Anda, karena semakin Anda banyak diam maka tubuh Anda semakin kaku, dan nanti kalau sudah kaku tambah sulit lagi nanti di terapinya, disembuhkannya juga semakin sulit. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Kak Erius Wijaya Putri. Oke, pertanyaan begini, boleh tanya kalau saraf kejepitnya sudah lumpuh total, apa ada harapan untuk bisa jalan kembali dan gimana cara solusinya biar sembuh ya. Nah, lagi-lagi ini yang disampaikan adalah simptom atau gejala ya. Orang awam itu selalu yang disampaikan adalah selalu simptom dan gejala, sedangkan akar masalahnya tidak dipertanyakan ya, karena memang mereka tidak tahu, tidak masalah. Makanya saya sarankan untuk Kak Erius Wijaya Putri, silahkan lakukan MRI atau rongsen untuk mengetahui kondisi tulangnya, kondisi saraf terjepitnya seperti apa ya. Diperiksa dulu baru nanti bicara tentang bagaimana solusinya, bagaimana penanganannya ya. Itu. Terus jika memang kondisinya masih bagus, semua tulang-tulang tidak ada fraktur, tidak ada TBC tulang, murni saraf terjepit, semua struktur tulang semuanya masih utuh, masih bagus ya,
maka lakukan dengan metode terapi ya. Lakukan dengan metode terapi. Silahkan terapi yang saya sarankan bisa dengan menggunakan teknik stretching dan pembetulan tulang ya. Teknik stretching dan pembetulan tulang ini Anda bisa gunakan teknik-teknik seperti Zamatera, PTB, kiropraksi, ya, Yumeho, ya, banyak yang bisa Anda gunakan. Silahkan dicoba saja dan pastikan cari terapis yang profesional. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Brigita Sita ya. Selamat pagi, saya mempunyai keluhan tidak dapat duduk bersila. Selangkangan sebelah kiri saya sangat sakit kurang lebih 1 tahun belakangan. Terkadang menjalar sampai kaki dan maaf pantat belakang. Adakah yang tahu treatment yang harus saya lakukan seperti apa? Apakah hal tersebut karena saraf terjepit atau bukan? Terima kasih. Baik. Kalau area sakitnya di selangkangan dan area pinggul, biasanya masalah otot Kak ya. Masalah otot itu bisa dengan terapi fisik ya, bisa di stretching kemudian dibetulkan tulang pangkal pahanya, dibetulkan. Dan itu sangat mudah sekali Kak ya. Yang penting pastikan tekniknya betul ya. Ini bisa disembuhkan dengan teknik stretching dan pembetulan tulang. Oke, terus kemudian ini ada pertanyaan yang cukup panjang. Ini dari Kak Salma Tayu ya. Assalamualaikum, saya anggota baru di grup ini, mau nanya apa saraf kejepit bisa pindah-pindah. Tahun 2008 saya mengalami saraf kejepit di pinggul sebelah kiri. Saya ke dokter saraf, disuntik dan dikasih obat. Alhamdulillah sembuh setelah beberapa tahun kambuh, bahkan sudah pindah ke pinggul kanan dan menjalar sampai ke telapak kakiku. Dan yang paling bikin kurang nyaman karena telapak kaki seperti ditusuk-tusuk dan panas. Karena lama saya ndak obati, akhirnya pindah ke kepalaku sebelah kiri dan belakang sakit, belah kiri dan belakang sakit ditusuk-tusuk. Leher kaku dan panas menjalar sampai ke punggung. Saya wanita umur 50 tahun. Kira-kira ada ndak di grup ini yang merasakan gejala seperti saya? Gini Ibu, kondisi yang Ibu rasakan ini kemungkinan ya ada kondisi tulang Ibu atau sistem rangka Ibu yang tidak balance. Jadi sakitnya berpindah-pindah. Ketika sistem rangka tubuh tidak balance, maka terjadi pelintiran ya, atau ketegangan di satu sisi tubuh ya, dan efeknya jadi energi Qi di dalam tubuh itu tidak stabil ya. Energi Qi ini inilah yang berpindah-pindah di tubuh kita ya. Tadinya bisa ke leher, bisa ke pundak, nanti pindah ke pinggang, ke pinggul dan sebagainya. Nah, saran saya Ibu Salma Tayu, silahkan datang ke seorang terapis pembetulan tulang, nanti biar di balancing ya tulangnya, nanti dibetulkan pinggulnya, dicek semuanya, dibetulkan sistem rangkanya. Kalau sudah balance, nanti lama-kelamaan yang Ibu keluhkan ini akan sembuh dengan sendirinya ya. Ini semua terjadi karena kita ketidakbalance-nya sistem rangka tubuh Ibu ya. Nanti bisa dicek ya oleh terapisnya ya, apakah nanti pinggulnya miring atau tidak, apakah kakinya panjang sebelah atau tidak. Silahkan nanti dicek saja Ibu ya. Baik. Terus ada lagi pertanyaan
Ini ada pertanyaan juga cukup panjang juga. Dari Kak Bondat Tua, Kak Bandot Tua. Ini nama akun Facebooknya Bandot Tua ya. Nama yang cukup unik ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak. Pertanyaannya adalah, mana tahu ada yang pernah ngalamin seperti saya, mungkin sudah sembuh. Saya sudah hampir 5 tahun nggak bisa berdiri sendiri, jalan pun nggak bisa, cuman bisa merayap pegangan dinding. Bisa, awalnya jatuh terduduk dari ketinggian kira-kira 2,5 meter. Dari awal jatuh sampai sekarang nggak bisa berdiri sendiri. Operasi sudah di tulang punggung belakang. Awal tahun pertama masih enak untuk duduk, tapi sampai ke sini kalau dibawa duduk sakit pantatnya, rasa ada yang mengganjal ya. Rasa mau BAB terus. Kalau BAB susah sekali, 5 hari itu pun dibantu makan obat. Kadang harus pakai mikrolak. Kalau nggak pakai itu sulit keluarnya. Rasa terkunci BAB-nya. Pokoknya sekarang buat duduk sulit. Pokok rasa pengen BAB terus padahal dia nggak ada. Mungkin di sini ada yang ngalamin seperti saya. Baik. Jadi biasanya kalau sulit BAB itu area yang terkena lumbal ke bawah biasanya ya. Dan itu tentunya kalau saraf terjepit di area situ tentunya mempengaruhi organ-organ di sekitar situ. Kemungkinan juga bukan masalah BAB ya. Kemungkinan juga ada masalah di organ seksual juga kemungkinan ya. Susah ereksi, impoten dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau udah susah BAB kemungkinan memang terjadi tekanan pada saraf ya di area situ. Maka ini dikatakan katanya sudah operasi. Nah, perlu dipertanyakan bagaimana kondisi hasil operasinya. Apakah betul-betul sarafnya sudah terbuka atau belum? Kalau masih susah BAB ya, masih sakit, nah, kemungkinan belum betul. Jadi operasinya belum sukses seperti itu. Nah, ini memang harus dilihat kondisi sebetulnya, bisa dengan MRI ya, bisa dengan rongsen. Maka saya sarankan di grup itu sebetulnya kalau Anda ingin bertanya itu pastikan sertakan juga jika ada ya. Jika ada sertakan hasil MRI atau rongsen ya. Biar nanti kita lihat sebenarnya apa masalah utamanya seperti itu. Jadi Anda betul-betul tahu betul kondisi Anda seperti apa, sehingga nanti bisa dicari cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah Anda. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti di lain waktu saya akan sambung di video saya berikutnya menjawab pertanyaan-pertanyaan di grup. Mudah-mudahan video saya ini bisa memberikan pencerahan kepada Anda semuanya. Silahkan di subscribe, di like, di share, atau silahkan bagi Anda yang mau bertanya di kolom komentar, silahkan ditulis saja dengan ragu-ragu. Nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Baik, terima kasih Anda sudah menyimak. Mudah-mudahan video ini, informasi ini bermanfaat bagi Anda semua, bisa membantu, mencerahkan, bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.